Barangkali ada yang bertanya? Iya. Silakan Bapak Ibu, saya buka 3 pertanyaan. Sebelumnya makasih banyak Pak Ian untuk materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Saya cukup amazed ya Pak, karena ada beberapa step ya dalam perencanaan keuangan yang mungkin biasanya saya lewatin gitu. Masalah konsistensi Pak biasanya seperti itu. Jadi iya, jadi biasanya sudah dibuat nih rencana bulan ini harus seperti ini, mengikut budget gitu kan. Tapi ternyata lewat kandas nih rencananya. Jadi menyusun ya katakanlah menyusun anggaran ya Pak Ian ya itu sebenarnya susah-susah gampang. Tapi ya yang paling gampang adalah membuat rencana, yang paling susah adalah menjalankannya. Konsisten dan disiplin itu tadi. Gitu, Tapi Pak ini Ian. tadi ada solusinya. Dalam Oke, membuat iya. budget harus dilibatkan keluarga. Kalau bisa ada pasangan tuh yang ngingetin. Kalau buat yang belum punya pasangan gitu Pak, mungkin bukan ada tipsnya ya kan. Cari pasangannya dulu. Oke, ya Pak Ian ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ayun Nafisa. Ya, Jadi Bu Ayu. pertanyaannya seperti ini Pak. Dari beberapa investasi yang tadi Bapak sebutkan, yang paling aman itu yang mana Pak? Di bidang apa? Dan kedepannya prospek yang kira-kira cukup menjanjikan itu investasi di bidang apa Pak Ian? Oke. Baik Bu, sempat Bu Yuni ya. Bu Bu Ayu. Ayuna, Bu Ayuna Nafisa. Ya, Bu Ayu Nafisa. Terima kasih pertanyaannya Bu Ayu. Jadi gini, ini tergantung lagi kepada kita nih. Tadi apakah kita konservatif ya? Kita tuh atau risk taker atau seperti apa ya. Tapi kalau pengen aman-aman sekali, ya tentu pilihannya adalah deposito. No risk itu ya sebetulnya. Tapi deposito tuh di bank mana nih? Ya, kita pilih nih. Sekarang banyak bank juga yang agak sedikit terganggu nih. Ada yang bank yang malah mau dijual nih sekarang, agak susah nih. Nah, karena bank juga ada kesulitan. Mungkin carilah bank-bank BUMN ya, seperti BNI, BRI, Mandiri ya. Ya, itu jadi alternatif ya. Tapi kita juga lihat ada logam mulia ya. Kita lihat tren logam mulia. Memang tiap harinya naik turun ya. Tapi setiap tahunnya itu rata-rata average sekitar 16% loh pertumbuhan kenaikannya tuh. Coba amati dulu. Kalau tahun 80-an mungkin harga logam mulia per gramnya berapa sih? Mungkin di bawah 100.000 ya. Nah, sekarang berapa? 900. Nah, dulu tahun lalu itu sekitar 700-an, sekarang udah 900. Nah, kalau punya misalkan 1 on gitu ya, menghayal gitu, 1 on atau 1 kilo gitu ya, nah itu aman juga gitu. Dan ini sebetulnya liquid ya, bisa cepat langsung dicairkan. Misalkan jual di toko emas, kalau logam mulia yang tersertifikasi, misalkan dari Antam atau apa gitu ya, itu sangat cepat ya. Tapi kalau misalkan saya ingin lebih tinggi nih penghasilannya, returnnya, oh bisa kita lihat tergantung kita nih, misalkan seperti obligasi pemerintah, ORI di pasar sekunder, ya dia akan rutin per bulan akan dapat kupon ya. Nah, tapi coba dilihat dulu nih uang kita tuh ada berapa nih yang safety untuk kita belanjakan di situ. Nah, ini kan kembali kepada kita nih. Tadi kalau memang orangnya risk taker, kalau berani untuk saatnya kita untuk membeli saham-saham blue chip sekarang nih, yang fundamental emitennya cukup bagus ya. Tapi tentunya ini sebetulnya diskusi yang lebih akan mendalam di investasi ini sebetulnya kan nanti Juni ya di UV itu kan bukan saya gitu yang pematerinya. Nah itu mungkin Mbak Ayu mungkin barangkali membantu. Baik. Semoga jawaban dari Pak Ian cukup mewakili ya Bu siapa ya saya manggilnya ya Bu Ayu ya kayaknya ya Bu Ayun Nafisa. Oke, jadi tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Pak Ian bahwa beberapa investasi yang aman ya Pak ya untuk itu bisa diterapkan oleh yang berkeluarga dan yang belum berkeluarga nggak sih Pak investasi tadi yang disebut itu? Bisa. Bisa ya. Oke. Baik Bu Ayu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini ada lagi Pak satu pertanyaan. Boleh. Saya buka tiga pertanyaan dan ini sudah 2 pertanyaan. Saya masih tunggu satu pertanyaan lagi ya. Nanti bisa dibahas sama-sama. Ini dari Ibu Aksa. Ini Ibu Aksa nanya, Pak kalau dana darurat itu atau anggaran lain-lain, apakah bisa diinvestasikan atau disimpan aja di bank? Mostly bisa sebetulnya, Cuman jangan sampai disimpan di deposito.
karena pada saat nanti bisa diambil secara gradual, jangan sampai nanti kita kena penalti loh. Ya, deposito ada penaltinya, sebelum jatuh tempo kita break, kita ada penaltinya. Tapi ada juga yang bank-bank menawarkan yang tanpa penalti. Nah, pilih itu kayak syariah gitu ya. Itu tidak ada penalti jika misalkan sebelum waktunya dicairkan. Nah, biasanya pencairan sebelum waktunya itu istilahnya biasanya atau ujrohnya atau bunganya itu nggak dibayarkan. Nah, terus bisa saja ini, kalau bisa instrumennya ini dana simpanan yang kira-kira setiap saat kita bisa ambil, ya. Dan di sini perlu kedisiplinan. Dan kalau bisa cari yang biaya administrasinya yang murah. Misalkan di tabunganku gitu ya, itu tidak ada biaya administrasinya, bisa. Ya, jadi itu karena dana cadangan. Tapi lebih dari itu, udah misalkan tercover 6 bulan, ya, sesuai dengan istilahnya proyeksi periode pandemi ini 6 bulan misalkan. Nah, itu bisa dialokasikan. Tapi kalau saya bisa misalkan kalau Bapak dan Ibu itu istilahnya ada passion di jualan, ya jualan lah. Lebih bagus jualan sebetulnya. Tapi jualan apa? Mangga silahkan. Apa sih yang lagi trending, permintaan yang ada di sana bisa difulfill nggak gitu, dialokasikan ke situ untuk jadi barang modal. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih Pak Ian untuk jawabannya ya. Semoga Jaksa bisa bisa menerima lah gitu kan. Mungkin kemarin-kemarinnya Bu Aksa menginvestasikan dana darurat, karena kalau saya lihat dana darurat ini agak risiko juga ya Pak ya ketika diinvestasikan, karena kita nggak tahu nanti ada keadaan nggak terduga, entah yang tadi Pak Ian bilang ketika kita sakit atau kecelakaan, tapi memang itu di luar dari kemauan kita semua gitu biasanya. Pak Ian, saya masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh, Pak. Boleh. Ini dari Bapak Irawan. Saya tahu ini Bapak Irawan nih jauh Pak dari Kalimantan Barat di Kabupaten Landak. Pak Irawan ya. Oke, Pak Irawan ini maunya seperti ini. Jika ada pemasukan yang tidak terduga, lebih baik dimasukkan ke pos apa Pak? Ke pos mana? Irawan, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau ini istilahnya rezeki nomplok kali ya. Nah, tergantung kembali kalau di hobi Bapak apa, fashion Bapak apa, terus bagaimana kalau Bapak Pak Irawan ini tipikalnya seperti apa nih, kita kembali nih. Ya, tipikal sebagai investasinya, ya, investornya. Kalau yang ada gitu ya, dana yang tadi pemasukan cukup besar tidak terduga tadi, ya, coba deh sisihkan dulu 6 bulan dulu deh untuk menjaga kestabilan keuangan di rumah. Jangan sampai gara-gara kestabilan keuangan terganggu nanti malah membuyarkan segala sesuatu. Nah, lebihnya ini tadi, nah, passion Bapak apa? Apa senang di jualan atau apa, mengembangkan hobi Bapak yang bisa menghasilkan uang, ya, passion Bapak bisa menghasilkan uang, atau memang mau diinvestasikan, mau ke logam mulia, obligasi dan sebagainya. Nah, ini akan bisa menumbuhkan ini. Jadi bisa diusahakan, bisa salah satu instrumen yang bisa istilahnya kita tuh bekerja untuk uang, bukan. Jadi uang itu bekerja untuk kita malah. Nah, bisa seperti itu orang-orang ini. Tapi cari instrumen yang betul-betul safety tapi terukur. Jangan tergoda dengan ini. Godaannya gini, Pak, ini per bulannya dapat 10%. Biasa ada konsep begini, high risk, high return. High return pasti high risk. Banyak ada investasi bodong juga, nih hati-hati nih, ya, banyak godaan nih, ya. Nah, ini jangan sampai kejebak di situ, ya. Tapi secara logika libatkanlah keluarga dalam untuk melakukan investasi. Saya mau gabung ke sini. Yang aman sih, ya tadi ke emas ya, dipotong-potong, ya ada yang 1 ons, ada 50, ada ini, terus sebagainya. Jadi gini, investasi itu jangan ke satu keranjang, ya. Ibaratnya kalau kita simpan telur ke satu keranjang, ya, bahaya nih kalau keranjangnya jatuh pecah semua. Jangan, kita sebar resikonya. Ada ke deposito, ada logam mulia, ada ke obligasi, ya, ada macam-macam lah, disebar. Kalau ada yang jatuh, satu yang gagal, tidak mengganggu ke semuanya. Nah, ini mengatur portfolio resiko.
Nah ini Pak Irawan yang bisa saya. Tapi enaknya nih Pak Irawan ikut nih sesi yang berikutnya nih, yang bukan saya mungkin terkait dengan investasi nih, mungkin ahlinya yang akan menyampaikan seperti apa. Mungkin itu Mbak Winda. Oke, baik Pak Irawan, demikian tadi ya. Terima kasih. Penjabarannya dari Pak Ian. Seperti yang tadi Pak Ian sarankan, kalau misalnya memang ada, ini mungkin Pak Irawan bakalan dapat bonus apa gitu ya Pak ya. Jadinya dia bingung mau mengepostkannya nih di pos apa gitu. Kalau di buku akuntansi kan kayak ada jurnalnya itu, bingung dia mau masukin jurnalnya di mana. Tapi nanti di sesi berikutnya di bulan Juni kita memang ada untuk yang materi investasi ya Pak ya. Jadi nanti bisa diekspor lebih jauh lah investasi yang aman itu seperti apa. Ini satu pertanyaan lagi Pak Ian untuk Boleh. sesi hari ini ya. Ini dari Ibu Diah Pitaloka. Nah, kalau di sesi ini pertanyaannya lumayan ini sih Pak, lumayan menantang gitu ya. Jadi kan beliaunya mengatakan kalau sekarang kan kita menanggapi pandemi ini dengan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu banyak yang off gitu kan. Dia mau nanya sebenarnya keuangan negara kita bagaimana sih Pak? Menurut kacamata Pak Ian gimana Pak? Jadi gini, kondisi ekonomi sekarang ini kalau kita lihat nih masa krisis ya, tahun 98 itu mulai dari Thailand ya. Terus juga mengarah ke bank krisis ya, itu hanya lokal saja di Asia ya di tahun 98. Yang tahun 2008, 2009 ini krisisnya dan mulai dari Amerika ya, itu subprime mortgage ya. Terus merembet. Ini hanya sebagian saja, tidak semua kena negara ya. Tapi kalau sekarang pandemi semua kena ya. Nah, terus juga kalau kita ke kekuatan negara nih, ya, ini sebetulnya relevansinya agak terlalu jauh ya antara dengan PHK dengan. Nah, PHK itu rata-rata kebanyakan di sektor swasta, perusahaan-perusahaan swasta. Orang pasti ini kalau misalkan udah tidak menguntungkan lagi, dia akan cut loss, ya kan? Cut off, ya. Saya juga sangat prihatin juga. Sekarang hampir mungkin udah jutaan orang yang sudah dirumahkan sementara. Tapi justru nanti pada saat new normal, mereka pasti akan butuh lagi. Dia akan menarik lagi workforce-nya yang pengalaman, ya pasti akan dipanggil lagi nih, ditawarin lagi. Nah, ini mungkin hanya jeda untuk mengefisiensikan saja, jangan sampai perusahaan merugi. Nah, kalau misalkan justru nanti impact-nya ke negara apa? Klaim ke BPJS tenaga kerjaan, ya istilahnya Pak Clearing ya, ada dana JHT, pasti banyak yang klaim tuh. Antrian udah sama nih. Nah, saya sendiri memphk-kan diri guys, sama gitu. Nah, saya sangat prihatin di sini. Cuman kalau lihat keuangan negara memang sekarang agak sedikit biaya agak bengkak. Dia juga harus menjalankan sosialnya, minjem kemana-mana. Kalau nggak salah sekarang udah mencapai hampir 6.000 triliun hutang kita gitu kan. Negara kita nanti dampaknya nanti ke depan. Setiap tahun negara itu harus mencadangkan biaya bunganya itu, ya biaya bunga. Tahun ini aja 350 miliar, 350 triliun harus bayar, ya. Nah, tapi whatever memang sekarang kalau memang kita yang terkena PHK, ya survive dulu selama pandemi, ya survive dulu. Coba cadangin yang mungkin dari dana JHT yang dicarikan dari ini, tabungan-tabungan yang ada. Kalaupun misalkan tidak ada, coba lihat perhiasan-perhiasan yang dana yang apa aset-aset kita yang tidak urgent, misalkan kayak perhiasan segala macam, cairkan dulu nih. Nanti kalau misalkan sudah normal lagi, kita bisa saving lagi, kita bisa beli lagi gitu. Nah ini posisi darurat. Ya darurat. Nah, tapi kalau PHK ini memang fenomena hampir semua negara di Amerika pun iya sama, bukan kita saja yang mengalami gitu loh. Nah, mungkin itu Mbak Dia, cuman memang kalau lihat semua negara juga lagi prihatin ya dengan menghadapi ini. Cuman sekarang kita kembali, semua masyarakat harus disiplin lagi, tidak hanya disiplin di finansial, tapi disiplin juga dari himbauan pemerintah untuk physical distancing. Walaupun sekarang udah ada celah
secercah harapan ya, karena tren yang terpaparnya udah mulai menurun. Udah ada relaksasi pembukaan, boleh mudik, asalnya dulu mudik, tapi yang terbatas. Nah, ini mudah-mudahan ini akan akan memberikan harapan ke depan dalam waktu dekat masuk ke new normal. Mungkin itu dari saya, Mbak Winda. Terima kasih, Mbak Dia. Oke. Ya, makasih banyak Pak Ian untuk jawabannya. Semoga Bu Diah bisa menambah referensi ya. Jadi kalau Bu Diah ini mungkin analisisnya udah jauh ya Pak ya. Ya. Ke negara gitu, memang tidak bisa dipungkiri siapa negara manapun yang terkena wabah COVID-19 tetap mengalami kemunduran ekonomi ya Pak ya. Pukulan mundur lah. Saya tambahin satu Mbak Dia, Mbak Winda. Tapi yang dirilis tanggal 5 Mei oleh BPS, pertumbuhan ekonomi kita masih positif loh, 2,97. Ya, negara lain negatif loh. Even Amerika, even China, even Singapura, ini masih tumbuh. Nah, kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi, justru memang setiap Q1 Indonesia turun, tapi sekarang biasanya 0,3, 0,6, sekarang 2,4 ya turunnya. Nah, biasanya tertinggi baliknya itu di kuartal kedua. Nah, kita lihat nanti Juni ini bagaimana nih. Nah, tapi kita cukup bangga Q1 performanya masih unggul daripada negara-negara lain pertumbuhan ekonominya. Mungkin itu tambahannya. Ya, makasih banyak Pak Ian untuk tambahannya. Dan ini adalah question Pak dari Bapak Adi. Iya, adalah question dari Bapak Adi Pratama. Jadi kalau Bapak Adi ini pengen tahu, kalau di tahun-tahun sekarang di situasi seperti ini, kalau mau beli properti sebagai invest, apakah ditahan dulu atau beli aja Pak? Nah, sekarang gini, properti ini adalah primary, kita kembali Pak Aditya, primary atau secondary. Rumah kedua atau ketiga atau keempat. Beda dengan rumah ke-1 gitu ya. Tapi kalau kedua itu mainannya investasi. Tapi kalau beli, kalau misalkan ke pertama itu butuh untuk kita tinggalin, untuk menekan kos biaya sewa. Nah, kalau yang kedua ketiga, sementara kita tahan dulu deh. Kenapa? Karena banyak faktornya. Satu, daya beli masyarakat ke depan pulihnya berapa tahun sih? Karena banyak yang pengen jual, tapi yang beli nggak ada. Apalagi sekarang orang main safety player dulu. Walaupun memang tren kemarin sekitar 11%, 13% ya pertumbuhan properti, tapi sekarang bisa akan berbeda, bisa drop. Karena itu kebutuhan untuk investasi di properti, karena nggak liquid ya, perlu waktu untuk mencairkan loh menjual, kecuali jual rugi ya. Nah, jadi hati-hati. Ini kembali lagi ke Pak Aditya, apakah untuk untuk primer yang untuk menekan supaya nggak sewa-sewa lagi, kontrak-kontrak lagi, kontraktor ya, tapi atau untuk investasi gitu, berarti itu kelebihan uang tuh kan. Nah, itu tahan dulu deh, lebih ke lebih safety dulu ya. Mungkin itu Pak Aditya barangkali memuaskan. Iya Pak Adi, jadi kalau untuk invest dalam bentuk properti sebenarnya di saat-saat sekarang pun masih high risk ya Pak ya, meskipun kemarin sempat mengalami kenaikan ya untuk nilai-nilai properti gitu ya Pak Ian ya. Ya, kita lihat di ini ya, daya beli deh. Itu. Kalau trennya nanti daya beli udah pulih boleh. Oke. Ya, Pak Ian, tadi saya sempat bilang kalau ini adalah question gitu, tapi ternyata ada dua lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya tadi sampai jam berapa? Jam 5 kan masih ada kan? Kita sampai jam 5, mungkin nanti dijawab singkat yang bisa mewakili ya Pak Ian ya untuk. Ya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayu Nendra. Bu Ayu lagi, tapi beda nih Pak, Ibu Ayunya. Boleh. Jadi kalau Bu Ayu yang ini menanyakan, Pak, apakah investasi reksadana cukup aman di kondisi sekarang ini? Kalau semisal menjual aset pada kondisi saat ini, apakah tidak rugi? Itu Pak, pertanyaan dari Bu Ayu. Reksadana ini Bu Ayu ya, Bu Ayu Nendra ya. Nah, ini ada banyak jenisnya ya. Ada pasar uang ya, ke acuannya ada pendapatan tetap, ada yang betul-betul dilingkan dengan dilingkan dengan saham dan sebagainya. Nah, tipikal reksadana itu dari jenisnya kita lihat dulu, ya reksadanya. Ya, yang pendapatan tetap, yang pasar uang, kita masih masih kita recommended. Mungkin, tapi jangan mengambil dari dana safety ya, yang safety. Tapi gini. Kalau misalkan kita kan yang menawarkan reksadana itu banyak nih,
apa namanya perusahaan-perusahaan yang melakukan nih, ya biasanya rata perusahaan-perusahaan investasi ya. Nah, coba lihat, pelajarin dulu, eh, lihat prospektusnya, performa dari perusahaannya yang menerbitkan. Ya, ini sangat tergantung juga. Kalau bisa beli di sini ternyata default, itu bahaya. Ya, nah karena ini risikonya sangat volatil juga nih reksadana, gitu kan. Ya, nah jangankan gitu, obligasi pun ya yang swasta rata-rata ada juga yang default kok. Asuransi pun ada yang default pun nggak gagal bayar kok, ya kan? Apalagi dengan kondisi sekarang. Nah, tapi kalau memang Bu Ayu Nendra ini mau pelajarin dulu, jangan tergesa-gesa, amati dan analisa. Butuh sekitar 2 sampai 3 minggu deh, dalemin dulu, kenal dulu, amati dulu, baru istilahnya jadian kita beli, gitu kan? Nah, barulah nanti tren perkembangannya. Nah, dia mau ada corporate action apa dan sebagainya, itu ikutin, ya. Jangan sembarang memilih, gitu. Jangan sembarang memilih, ya, reksadana. Karena setiap investasi pasti ada resikonya. Even itu deposito di bank, itu ada resikonya. Misalkan, oh das 2 miliar bagaimana? Tidak dijamin LPS. Ya, yang jamin adalah banknya sendiri. Banknya punya ini enggak kinerja keuangannya. Nah, dipelajarin kan di websitenya ada laporan keuangan. Nah, tren kinerjanya sebagainya. Terus analis meeting seperti apa nih? Nah, itu juga bisa dipelajari, ya. Jadi kalau mau investasi, kita pelajari dulu, kenal dulu deh apa lebih dalam binatangnya seperti apa nih. Nah, biar nanti pada saat kita investasikan, terus kita nggak menyesal kalau terjadi sesuatu, karena kita udah pelajarin resikonya, ya. Nah, kita diukur dulu nih resikonya. Terus kalau bisa ini reksadana A, B, C, D gitu, kalau bisa disebar. Kalau memang ini jangan di satu titik, digedein di satu titik gitu kan, di satu produk ini gitu kan, yang pasar uang atau pendapatan tetap semua gitu kan. Nah, itu kita spread aja untuk membagi resikonya. Oke, itu Bu Ayu nanti barangkali membantu. Tapi Juni nih harus ikut nih di berikutnya dengan salah investasi nih. Iya, betul. Nanti bulan Juni, di tanggal 13 Juni, kita punya satu sesi lagi. Ya. Aisyahnya masih sama sih dengan financial planner, tapi kita lagi bahas ke investasinya ya, Pak Ian ya. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir, Pak Ian. Boleh. Iya, ini dari Ibu Asti. Dia nanyakan begini, Pak Ian, kalau untuk membuat rencana anggaran, apa bedanya yang punya fixed income sama yang pendapatannya tidak tetap? Bedanya bagaimana Pak cara menyusun anggarannya? Bedanya begini, kan pendapatan tidak tetap, kalau fixed income berarti dia orang bekerja, ya. Kalau bekerja istilahnya kantoran lah, ya, di perusahaan atau kantoran. Kalau yang tidak tetap, kita bisa itu bisa sebagai pengusaha atau memang kerja sebagai yang harian gitu kan. Nah, itu kan bisa masuk klasifikasi pendapatan tidak tetap. Nah, tapi kita hitung based on pengeluaran. Ya, bisa jadi yang fixed income dengan yang non fixed income pengeluarannya sama. Bisa jadi tergantung jumlah keluarga yang ada. Misalkan keluarga anak 2, terus pengeluarannya ini bisa saja. Tapi tergantung daerahnya. Karena ada cost of living yang berbeda. Misalkan terbagi, ada pemerintah mengatakan ada UMK, UMR ya. Itu sesuai dengan living cost per daerah. Nah, itu ada kemahalannya. Oh, misalkan mungkin Kalimantan lebih mahal dibandingkan di Jawa, misalkan di Jogja, kan? Nah, itu kan nggak bisa disamain. Tapi item pengeluaran sama. Nah, nanti di stretch dulu nih. Setiap keluarga sama. Nah, yang non fixed income dan fixed income itu sama sebetulnya. Tapi income-nya yang berbeda. Nah, besarannya ini nanti di convert. Apakah budget pengeluarannya, kita ngambil dari pengeluaran dulu. Nah, dari pengeluaran ini apakah pendapatan kita lebih besar atau lebih kecil. Nah, dari situlah perlu bijak dalam menetapkan. Nah, kalau misalkan oh ya ternyata lebih kecil, oke, tinggal gapnya, selisihnya berapa. Nah, selisihnya tadi itu kita bisa alokasi untuk yang lain. Ya, itu kan basic need-nya dulu kita nih. Jadi kebutuhan dulu, bukan keinginan dulu. Nah, sebetulnya sama sih, hanya dibedakan daerah. Tapi kalau kita menganut hitung dari pengeluaran dulu, jangan dari pendapatan. Nah, baru nanti kalau pendapatan kan rezeki kan beda-beda nih.
Nah, baru kita sisihkan selisihnya. Nah, kecuali kalau memang yang betul-betul off gitu ya. Kayak pengemudi ojol dan sebagainya kan ada terbatas nih, itu betul-betul drop gitu, saving tidak ada, berarti kita harus surviving ya, dia harus men-stretch lagi pengeluaran ya di situ. Nah itu bedanya, beda kalau dengan pengusaha. Nah pengusaha itu alokasinya gini, alokasi untuk di rumah dengan modal yang diputar harus dipisahkan loh, harus profesional, nggak boleh dicampur. Modal ya tetap modal, diputar dari selisih dari keuntungan itu jadi pendapatan. Jangan dialokasikan gitu. Jadi nanti malah modalnya tergerus. Nah, ini harus ada kedisiplinan dan profesional kalau itu dari sisi non fixed income dari pengusaha. Ya, misalkan jualan di warung atau apa gitu ya, jualan. Nah, itu harus dipisahkan antara biaya barang-barang modal, dana-dana untuk modal dengan pengeluaran rumah. Itu harus dipisah. Mungkin itu Mbak Winda yang bisa saya sampaikan. Barangkali membantu. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Pak Ian untuk jawabannya. Nah, sebelum saya tutup untuk sesi hari ini, Pak Ian, ya. Ini ada satu respon lagi dari Pak Adi. Untuk Pak Adi. Pertanyaan satu lagi ya. Pak Adi tanya, Pak, persentase uang yang ditaruh di rumah dan di bank itu berapa Pak? Mengingat ada ketakutan ras ke depannya dan bank nggak punya uang idle. Itu bagaimana Pak menyikapinya? Oh, Pak Adi, terima kasih nih. Tapi jangan takut sekali nih. Ini jangan sampai kepanik sekali nih, Pak Adi. Jadi gini, Pak Adi. Makanya kalau nyimpen uang itu di bank-bank yang terpercaya nih, utamakanlah bank BUMN dulu deh, yang fundamentalnya kuat, ya. Nah, sekarang apa bedanya sih uang nyimpen di rumah dengan nyimpen di bank? Beli nggak perlu ngeluarin uang kan, bisa kan? Pakai internet banking atau mobile banking kan, betul kan? Bisa nggak? Beli gitu dari online gitu, pasti bayar pakai ini, nggak harus ngeluarin dari saku kan. Nah kalau di rumah persentasenya cukup besar ya, juga nih sekarang juga banyak rawan-rawan juga nih yang kemarin banyak yang di dalam penjara dikeluarin kan. Nah, banyak kejadian kan yang rumahnya dibobol, ada keambil apa gitu kan, kendaraan, ya tingkat kriminalitas naik karena sosial nih, masalah sosial masuk nih kalau ekonomi lagi kayak begini ya. Nah tingkat kerawanan sosial ini yang ini, jadi persentase kalau bisa kalau di rumah secukupnya aja, secukupnya ya, yang kalau misalkan nanti sewaktu-waktu untuk kita belanja ke warung yang perlu kayak uang, tapi yang lainnya kan bisa secara online gitu kan, pakai ini, jadi kayak bayar dompet itu kayak udah di HP, pindah di HP gitu. Tapi pilih banknya yang mana, yang cocok sesuai dengan Pak Adi nih, tipikal Pak Adi, fitur-fitur transaksi kayak mengakomodir keinginan dari Pak Adi. Tapi saya sarankan pilihlah bank BUMN ya, BUMN yang kira-kira wah ini milik pemerintah, fundamentalnya cukup kuat ya, kinerjanya cukup bagus. Nah itu dengan jadi pilihan Bapak. Mungkin itu dari saya Pak Adi dan Mbak Winda, barangkali bisa memberikan solusi. Oke, terima kasih banyak Pak Ian. Ya, bisa menjadi referensi ke Pak Adi juga, mungkin sedang memilih lembaga perbankan yang cocok gitu kan untuk menginvest finance-nya Pak Adi ini. Ya. Gitu. Oke, siap. Untuk hari ini sudah selesai semua pertanyaannya Pak Ian, dan waktu juga sudah mepet ke pukul 17.00 sesuai dengan durasi kita. Saya mewakili Yufi Consultant mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Ian dan juga ke Bapak-Bapak, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sesi online training kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk minggu berikutnya kita tetap ada setiap Sabtu sesi seperti ini Pak Ian. Nanti mungkin Pak Ian pengen ikut lagi, tapi kita akan gali dengan materi yang berbeda. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang financial planner, untuk minggu berikutnya kita selingi dengan membahas bidang IT. Boleh. Jadi kita mau tahu kalau misalnya kita pakai media Zoom seperti ini akan ada kebocoran data atau tidak. Jadi besok materinya kita lebih menjadi anak IT lah begitu Pak Ian. Siap. Dan yang pasti kita tetap undang praktisi untuk mengawal diskusi kita. Nanti Pak Ian kita tunggu di ruang meeting untuk bertemu lagi secara online, dan kita tetap pengen Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tetap hadir di online training kita seperti saat ini. Seperti itu. Dan juga
terima kasih banyak buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, rekan-rekan sekalian yang sudah mendonasikan sedikit atau banyaknya itu menjadi apa ya? Biarlah kalau misalnya kita kembali ke agama itu biarlah itu menjadi niat baik yang bisa membantu kita nanti ke depannya begitu Kak Amin. Ian. Amin. Jadi hari ini saya cukupkan sekian. Sebenarnya saya pengen sekali sih Pak untuk lihat wajah-wajah rekan-rekan sekalian ini ya, karena memang banyaknya di sini untuk kameranya sedang di off kan. Kita Tapi foto bersama kalau bisa tuh. kalau offline kita foto bersama Pak, jadi secara Ini online. kan jadi screenshot tuh. Iya, yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu kembali di online training berikutnya. Saya juga mengharapkan Bapak Ibu semua yang ada di sini menjaga kesehatan, kemudian tetap waspada dengan penyebaran COVID-19 karena serba belum pasti Pak ya kapan berakhirnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita survive, kata Pak Ian tadi. Kita harus survive, kita harus lihat peluang juga supaya finansial kita tetap survive juga dan aman seperti itu. Oke, mungkin Pak Ian ada last statement Pak yang pengen disampaikan ke kami Pak. Wah, mungkin ini ya. Oke teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas istilahnya mengikuti acara ini. Ya, tapi harapan saya dalam setiap kondisi apapun kita kembali how to respond kita, tapi harus positif, jangan panik. Tapi sudah saatnya karena masa pandemi ini memang kita sama-sama udah survive, kita harus prepare. Once nanti pasti di titik tertentu akan kembali ke normal, tapi new normal ya. Nah, new normal ini baru bapak dan ibu itu harus merencanakan mau ngapain, strategikan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, inilah yang saya harapkan. Jangan panik. Kalau panik nggak bisa mikir secara jernih. Tapi kalau kita amatin, kita lihat perilaku segala macam, enjoy, nikmatin saja, tapi tetap safety, tetap healthy. Nah, insya Allah pada saat ini kita bisa lebih lari duluan karena lebih siap dibandingkan yang ikut larut. Jangan seperti kayak kodok yang berendam dikasih air hangat, tenang, adem, ayem, pada saat nanti panas, titik panas tertentu malah dia jadi suike, jadi makanan gitu kan, nggak bisa loncat duluan. Nah, jangan sampai. Tapi kita harus tetap berpikir ya untuk lihat ke depan, harus ke depan itu lebih baik. Mungkin itu dari saya, closing statement saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, kalau nanti ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian. Ya, sama-sama Pak Ian. Terima kasih banyak untuk Pak Ian dan untuk teman-teman yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu dan salam kebaikan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.